Nah, Gila. nih. Keren. Gimana tuh? Ini kayak berarti kayak semi dokumenter sih menurut gue. Berapa ya? Ya kayak semi dokumenter karena kan ini kan kayak nampilin tadi kan di awal juga nampilin tuh kayak beberapa penemu bukan penemu sih kayak apa ya mungkin investor atau kayak pernah bekerja tuh kayak di Facebook juga tadi nampilin gitu kan. Perusahaan besar lah. Iya perusahaan kayak Apple juga kayak gitu kan awal-awalnya kayak semi dokumenter sih menurut gue ini filmnya. Oke. Kalau menurut gue sendiri sih ya hampir sama dengan lu sih sebenarnya semi dokumenter. Cuman yang gue tangkap nih di film ini coy, apa namanya itu bagaimana nih film membongkar dampak-dampak dari sisi gelap Betul. internet coy. Betul. Bayangin nih kita nih lagi scroll media ternyata ada yang bisa ngeliatin kita coy. Iya betul. Oke, berarti film ini menghimbau kita gimana kita bisa supaya lebih hati-hati lagi dalam berkomunikasi. Betul apalagi di sini ya apalagi di sini kan kayak nunjukin kan kayak algoritmanya tuh kayak ada algoritma yang bisa kayak misain kita tuh terhadap dia dalam hubungan masyarakat gitu. Betul. Ya, Gimana nanti interaksi kita bisa kurang karena nah, gadget ya kan. Ya apalagi scene yang yang menit berapa tuh yang mereka lagi makan. Nah betul sama kakaknya kan. Ya itu biasa banget kayak biasa lah kayak mungkin lagi makan lu malah main HP gitu. Ya, itu biasa banget. Malah bisa marah kan HP nggak ada. Iya, karena harus HP dulu bermakan. Nah, iya. Kayak kacau banget. Iya. Menurut rating nih, rating film. Untuk ini kan semi dokumenter ya, kan itu sebenarnya itu nggak terlalu interest gitu sama dokumenter, karena gue tuh lebih suka nonton film. Cuman setelah kayak gue nonton ini semi dokumenter ini masih bisa dinikmatin sama gue. Kayak mungkin rating yang gue kasih tuh 8,5 lah dari 10. Itu kayak dokumenter ini tuh nggak bosan karena kalau film dokumenter kan rata-rata tuh kayak bener-bener dokumenter full. Kalau ini kan bener-bener ceritanya dari awal-awal dia sini menghadirkan beberapa tokoh, terus kayak nyeritain contoh-contohnya, makanya kayak bisa disebut film, bisa disebut dokumenter. Keren. Menurut gue gitu sih. Kalau menurut gue sih untuk dari ratingnya 9 ya. Kenapa 9? Karena gue suka sama tokoh-tokoh di awal gitu. Walaupun mungkin dari sebagian perspektif orang film yang menarik itu adalah 3 detik pertama kan. Nah, ya, walaupun tadi kita sempat dilihat kan 3 detik pertama itu berupa quotes. Iya. Tadi nothing. Ya, gue lupa kali. Iya. Gitu dah. Ya, oke. Pokoknya ini film recommended banget pokoknya. Bagaimana kita berhati-hati dalam era digital. Mantap banget. Apalagi visualnya juga. Wah, nah, keren, ini masalah keren. visualnya makanya gue bilang tadi dia bisa disebut film karena visualnya Betul. itu kayak film. Setuju. Dan kebanyakan tuh kayak film dokumenter tuh kayak visualnya tuh bukan film bener-bener kayak cuma laporan yang dikumpulin gitu. Dan ini bener-bener kayak dibuat dikemas jadi film tuh kayak yang semi film gitu. Gue tadi mikir sempat gini bro, di awal scene itu sempat mikir wah ini film bakal kurang menarik terus. Ya, Ternyata karena ada visual efek gitu, itu tambah keren bro filmnya. Iya. Oke, mungkin itu aja kali. Iya, itu aja sih. Oke. Mungkin ya udah lah ya. Ya udah gitu aja. Mantap sih. Oke. Terus ini The Insider. Sebenarnya ada kalau nggak salah ada versi lanjutannya. Ini kan tahun 99. Kalau nggak salah setahu gue ada sih. Ada. Cuma ini banget sih. Benar-benar klasik banget sih semua. Kayak bagus banget. Keren sih. Yang pengen lu komentari nih, yang bikin lu excited nih sama setelah lu nonton ini film apa? Yang pertama, gua kalau nonton itu berprinsip satu. Karena gue ngikutin bapak gue ya. Iya. Pertama, aktor. Oke. Pemain itu film aktor. Bakal bagus kalau ada yang bagus. Kayak jadi film bagus itu bakal ada aktor yang bagus, tapi film yang nggak bagus itu nggak mungkin ada yang yang aktor nggak bagus. Di sini ada Al Pacino. Gue tahu dia nih karena dia dari film The Godfather. Supaya lu tahu The Godfather tuh film terbaik sepanjang masa lah orang bilang. Al Pacino di sini sumpah sih sebenarnya dia keren banget. Sebenarnya gue kayak ngeliatnya kayak dia meranin totalitas gitu, makanya kayak gue lihat kayak gila semua. Gue review dari dianya aja sih, dari aktor ini dia bagus banget. Mungkin kalau dari segi aktor gue jujur kurang tahu menau ya baru. Cuman dari segi ceritanya itu luar biasa inspiratif bagi gue. Kenapa ya? Karena gini, perjuangan dari seorang the real father, seorang ayah yang harus
menerima gitu konsekuensi ketika ada salah satu putrinya sakit gitu. Dia harus menerima mendatangi kontrak perjanjian yang mana itu juga menghina dirinya langsung. Iya benar. Dan juga film ini menceritakan bagaimana ada konsep whistleblowing. Whistleblowing itu kayak tindakan seseorang atau sekelompok individu yang mana membongkar atau membocorkan tindakan kecurangan dari perusahaan atau atasannya nih. Apalagi yang benar. Di film ini jelas banget ditunjukin bagaimana seorang aktornya ini karena ini kisah nyatanya juga. Kisah nyata. Iya benar, ini kisah nyata juga. Makanya emang bener kayak perusahaan-perusahaan rokok gitu kan bener-bener real di sini ceritain kan, makanya kayak betul banget. Kayak kacau dan makanya bro, bagaimana seorang aktor ini orang yang ada di dunia nyata nih, bukan dari skrip ya, tapi orang dari dunia nyata, dia berani melawan sebuah perusahaan yang udah besar, udah terkenal di mana-mana bro. Bayangin nggak tuh, gimana dia tuh membongkar karena dia resah. Ada kebijakan yang dibuat perusahaan yang nggak sesuai sama dia, karena apa? Itu membahayakan dari segi konsumennya. Tapi satu sisi ada yang lucu ya. Lu tahu nggak sih rokok tuh udah berbahaya? Iya tahu. Kenapa? Ada itu juga. Kan, iya makanya kan dari kecurangan pun juga gitu kan, mereka kan menjual kayak udah bodo amat lah, apa peduli gitu kan dengan apa yang mereka jual, mereka kan cuma dapat yang penting gue untung gitu. Makanya mereka di sini kan juga dilihat kan kayak scene yang kayak mereka nggak peduli lah soal conversation yang ada gitu. Makanya kayak udahlah gue jual perusahaan rokok gitu kan, jual kayak dari tembakau gitu kan gitu. Makanya kayak emang udah jelas sih ini kan udah kayak gambar ini kayak udah nggak bener nih, kan hancur gitu kayak perusahaan rokok gitu. Cuman kalau dari segi vibesnya ya dari filmnya, karena ini film tahun-tahun 1900-an, gue jujur agak kurang agak kurang karena gimana ya, gue karena udah keseringan nonton film-film zaman sekarang. Gue ketiga nih. Tapi dari segi cerita oke banget. Makanya makanya gue bilang si Al Pacino ini aktor ini kan dia biasa tuh main, dia kan emang udah aktor lama kan, aktor lama main di The Godfather, terus kayak serial The Godfather 1, 2, 3 lah, itu kan dari tahun 90-an juga kan. Itu kan emang kayak dari segi visualnya gitu-gitu. Cuman emang sebenarnya rata-rata film bagus itu justru dari sana. Nih kayak di Insider gini. Ibaratnya sesepuhnya lah. Iya, sesepuhnya. Makanya dari aktornya dan juga kayak dari segi cerita nih, plot ini bagus. Dan menurut gue tuh kayak rata-rata film biografi ini kan jatuhnya kayak film biografi ya, walaupun film based on true story kan. True story. Makanya kayak rata-rata tuh yang berasal dari based on true story itu, apalagi film dulu. Plus yang gue bilang aktornya udah bagus, itu pasti bagus. Sama perfect. Nah, ini kan udah dari segi aktor, segi plot twist ceritanya, gimana seorang perjuangan yang tibanya awalnya dia ngerasa bakal perjuangan gue bakal sia-sia nih gitu. Ternyata berhasil, dia menang lawan perusahaan yang terkenal akan besarnya itu gitu. Yang berani mengklaim bahwasannya zat aktif itu nggak berbahaya, nggak bikin kecanduan. Terus akhirnya mereka jual. Iya betul. Nah dari sekian banyak ke-excited kita itu tadi bro, gimana ratingnya nih? Rating gimana? Udah fix, gue nggak usah banyak ngomong lagi. 9,5. Itu tinggi loh. Itu tinggi, itu gila. 9,5 tinggi banget. Itu udah parah banget. Kalau gue mungkin masih bertahan di 9 ya. Ya mungkin karena dari segi look vibes-nya gue kurang suka. Karena sekarang gue ibaratnya kalau bahasanya terkontaminasi lah sama film-film. Udah biasa nonton film awal lah. Iya. Kalau gue kan emang karena udah banyak kan nonton film dari dulu juga. Jadi gue paham nih konsep ceritanya gimana dan maklumin gitu. Kayak gini tuh biasanya dinilai dari segi plot twist. Iya, betul banget. Plotnya gitu-gitulah. Makanya bagus banget. Ya intinya 2 film telah kita tonton tadi itu seru banget. Itu mantap banget. Gimana tadi sosial dilema gimana membongkar sisi gelap media sosial, sisi gelap dari sosial media. Terus satu lagi ini True story ini paling bagus. Ya gila. Sorry. Oke, mungkin itu aja sekian review film dari kami ya. Saya Zaki Adila Sofan. Siapa nama gue? Dida nama kita. Oke, undur pamit. Yoi. Assalamualaikum.